Halo teman-teman pejuang skripsi, sering bingung nih, gimana cara kalian menentukan uji analisis atau uji statistik untuk penelitian kalian? Misalkan mau pakai t-test, ANOVA, regresi, atau korelasi. Tapi bingung bedanya apa? Nah, tenang, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan cara paling mudah dan anti gagal untuk menentukan uji statistik yang tepat biar skripsi kalian selesai lebih cepat dan tidak kena revisi berkali-kali. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Kemudian, selamat datang juga di channel saya. Jadi kita belajar bareng terkait dengan SPSS, penelitian, skripsi, dan lain sebagainya agar cara yang kalian pahami bisa lebih sederhana dan mudah. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Oke, langkah pertama. Apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita ngebahas terkait dengan langkah pertama, apa aja yang harus kita lakukan, saya tuh akan mencoba untuk share terkait dengan materi yang akan kita bahas sekarang begitu. Oke, jadi pada kali ini saya tuh akan nge-sharingkan atau ngebahas terkait dengan gimana caranya menentukan uji statistik yang tepat untuk skripsi atau penelitian kalian. Nah, pertanyaannya adalah yang sering muncul ketika misalnya kalian sedang melakukan atau membuat penelitian nih ya. Jadi selama saya menguji atau melihat beberapa skripsi, kadang tuh saya berpikir kenapa sih mahasiswa itu sering salah dalam memilih uji statistik. Nah, salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah menentukan uji statistik padahal belum memahami tujuan penelitian dan skala data yang akan kalian gunakan. Nah, itu adalah masalah umum yang sering terjadi. Jadi biasanya tuh hanya ya udahlah nulis dulu, ya udahlah yang penting jalan dulu. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi. Padahal pertama kali yang harus ditentukan adalah kita harus memahami nih tujuan penelitian kita itu apa. Kemudian kita akan menggunakan skala data apa begitu. Nah, lalu apa akibatnya kalau misalkan kita membuat sebuah penelitian atau karya ilmiah atau skripsi tanpa mengetahui tujuan penelitian dan skala data? Yaitu yang pertama adalah hasil analisis tidak valid, kemudian biasanya nih ya, dosen pembimbing sering akan minta revisi karena tidak sesuai dengan penggunaannya. Lalu yang ketiga, biasanya di bab 4 tidak bisa ditulis. Kenapa? Kenapa tidak bisa ditulis? Karena metode penelitiannya pun juga belum sesuai. Akhirnya di bab 4 juga terkendala begitu. Nah, yang sering juga akan dialami, yang sering dialami begitu. Nah, yang keempat nih, biasanya saat sidang skripsi gagal menjawab pertanyaan dari penguji. Nah, itu yang sering dialami oleh teman-teman mahasiswa biasanya. Kemudian, kalau kita sudah nih berpikir, "Oh ya, kalau gitu untuk menguji statistik apa yang harus kita tuliskan terlebih dahulu?" Jadi, untuk mengetahui uji statistik kita, kita dasarkan terhadap tujuan penelitian kita terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke inti utama, yaitu tujuan penelitian menentukan jenis uji statistik. Itu poinnya ya. Jadi kalau misalnya kalian atau teman-teman membuat sebuah penelitian atau karya ilmiah, jadi tentukan tujuannya dulu. Habis itu baru menentukan jenis uji statistiknya. Oke, nah contohnya nih,
Di sini sudah ada tabel ya teman-teman. Nah, apa ini tabel ini? Yaitu saya menuliskan di kolom pertama nih, ada tujuan penelitian, contoh rumusan masalah, lalu ada uji statistik yang direkomendasikan. Nah, misalkan nih yang pertama, jika pada penelitian kalian ingin membandingkan, atau tujuan penelitian adalah perbandingan ya, atau differences, maka rumusan masalahnya harusnya apakah ada perbedaan nilai antara A dan B begitu. Oleh karena itu rekomendasi uji statistiknya yaitu menggunakan t-test, ANOVA, Mann-Whitney juga. Nah, kemudian yang kedua, jika menggunakan hubungan atau correlation. Contoh rumusan masalahnya biasanya apakah ada hubungan antara A dan B, misalkan A terhadap B, misalkan begitu. Jadi uji statistik yang direkomendasikan adalah Pearson sama Spearman gitu. Nah, kemudian nih misalkan tujuan penelitiannya yaitu terkait dengan pengaruh atau prediksi atau efek begitu. Nah, contohnya nih misalkan apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap A, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau yang lainnya begitu. Nah, contohnya maka untuk rekomendasinya yaitu regresi linier berganda. Nah, ini contoh ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan nih kita ingin jika dilihat dari penelitian kita, tujuan penelitian kita adalah untuk pengaruh kompleks begitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan pengaruh kompleks berarti contoh rumusan masalah literasi terhadap self control, kemudian self control terhadap saving begitu. Maka di sini kita menggunakan uji statistik yang direkomendasikan yaitu adalah SAM, yaitu menggunakan alat Amos atau PLS teman-teman. Nah, selanjutnya kita menentukan, tadi kan udah tahu nih rumusan masalahnya apa, kemudian tujuannya apa, rekomendasi dari ujinya apa. Nah, sekarang kita akan menentukan uji statistik berdasarkan skala data, teman-teman. Nah, sebelum itu kita pahami terlebih dahulu jenis data yang kita gunakan, teman-teman. Jadi, kenapa? Karena ini menentukan apakah analisis yang akan kita gunakan parametrik atau non parametrik, teman-teman. Nah, jadi di sini ada misalkan nih di skala data yang kita ketahui, yang mungkin juga teman-teman sudah tahu, yaitu adalah nominal, ordinal, interval atau rasio. Contohnya, kalau skala data nominal seperti apa? Contohnya misalkan gender atau fakultas begitu. Nah, jadi kalau untuk skala data nominal biasanya cocoknya itu untuk non parametrik, teman-teman. Nah, kemudian kalau skala data ordinal seperti apa? Misalkan skala data ordinal contohnya itu yang menggunakan skala Likert. Nah, kemudian ini cocoknya menggunakan uji apa? Menggunakan Spearman sama Mann-Whitney, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah skala data interval atau rasio, teman-teman. Jadi untuk skala interval rasio ini contohnya itu menggunakan usia, pendapatan, skor tes, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk interval cocoknya itu menggunakan parametrik di mana di dalamnya ada tes, ANOVA, atau regresi, teman-teman. Nah, teman-teman udah paham nih terkait dengan uji statistik berdasarkan skala data. Nah, sekarang coba nih teman-teman dilihat lagi di penelitian teman-teman udah sesuai atau enggak begitu. Nah, setelah itu kita lanjut nih. Lanjut sekarang tadi sudah disinggung terkait dengan parametrik dan non parametrik nih ya. Apa itu uji parametrik versus non parametrik?
dan kapan kita harus menggunakan uji tersebut. Nah, jadi kita bisa menggunakan uji parametrik jika yang pertama, data berdistribusi normal, lalu yang kedua, variabel interval atau rasio, kemudian yang ketiga, yaitu sampel yang cukup besar. Jadi kita bisa menggunakan uji parametrik. Lalu, kapan kita bisa menggunakan uji non-parametrik? Untuk uji non-parametrik, jika yang pertama, data tidak normal, lalu yang kedua, banyak outlier, kemudian yang ketiga, skala nominal atau ordinal, teman-teman. Nah, sampai segini saya rasa kalian sudah mulai paham nih. Oh iya ya, ternyata kita harus menggunakan uji parametrik atau non-parametrik. Silahkan komen ya, teman-teman ya. Kemudian nih, di uji parametrik sama non-parametrik, kalau parametrik itu menggunakan tes, ANOVA, Pearson, sama regresi. Sedangkan kalau non-parametrik itu menggunakan Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Spearman, sama ordinal atau logistik, teman-teman. Nah, ini ada sedikit contoh yang saya ambilkan dari kondisi real atau yang pernah saya baca dari beberapa karya ilmiah yang sudah dibuat teman-teman, yaitu misalkan nih, contoh judulnya yaitu pengaruh literasi keuangan, self-control, dan sosialisasi keuangan terhadap perilaku menabung generasi Z di Yogyakarta. Nah, kenapa Yogyakarta? Karena kebetulan saya juga di Yogyakarta, stay di Yogyakarta gitu ya teman-teman. Jadi saya ambilnya di generasi Z yang ada di Yogyakarta. Nah, untuk variabelnya apa? Variabelnya yaitu variabel pertama yaitu ada literasi. Itu sebagai variabel independen. Literasi di sini skalanya apa? Skala interval, teman-teman. Lalu ada self control. Variabel independen juga X2-nya. Berarti skalanya skala apa? Skala interval juga, teman-teman. Lalu yang ketiga, sosialisasi keuangan itu juga sebagai variabel independen. Nah, ini skalanya skala apa? Skala interval juga. Lalu untuk perilaku keuangan, perilaku menabung. Nah, perilaku menabung ini masuk skala apa? Skala interval, di mana untuk perilaku menabung ini jenis data dependen ya, teman-teman ya. Oke, nah kemudian yang tadi itu contoh judul beserta sudah saya tuliskan terkait dengan variabelnya ya teman-teman. Jadi ada 4 variabel, 3 variabel independen, dan 1 variabel dependen. Nah, sekarang nih, uji statistik apa yang digunakan? Ini menurut analisis saya, jadi yang selayaknya dimasukkan yaitu adalah yang pertama, yaitu uji deskriptif statistik. Kedua, normalitas yang menggunakan Shapiro-Wilk. Lalu yang ketiga, uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini di dalamnya ada multikoliniaritas, heteroskodistisitas, dan autokorelasi. Lalu yang keempat, regresi linier berganda. Kenapa menggunakan regresi linier berganda? Karena pada judul yang sudah tadi saya jelaskan, di situ menggunakan beberapa variabel independen, teman-teman. Jadi menggunakan regresi linier berganda. Lalu yang kelima, ada uji T beserta uji F, atau biasa disebut kalau uji T itu uji parsial, lalu untuk uji F uji simultan, teman-teman. Kemudian yang keenam, koefisien determinasi. Ini ke-6 ini yang biasa sering diminta
dan layaknya harus ada di sebuah karya ilmiah. Nah, jadi menurut Bapak Ghazali teman-teman, uji regresi linear berganda itu digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta seluruh variabel menggunakan skala interval teman-teman. Dan ini merupakan referensi atau sumber yang saya gunakan untuk, sharing kali ini. Oke, itu aja teman-teman untuk sharing materi hari Oke, ini. Setelah teman-teman, ini saya akan itu sharing saya terkait dengan penentuan uji statistik. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu uji statistik kita, teman-teman. Nah, untuk menentukan uji statistik ini, kita juga harus lebih mengetahui atau tahu rumusan masalah kita apa, tujuannya apa, baru kita bisa menentukan uji statistik kita. Nah, selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan, tutorial terkait uji statistik dan lain sebagainya. Jangan lupa tonton di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa, itu aja sharing saya hari ini. Dadah.